Halo guys, berjumpa kembali bersama saya Awin dari channel Petani Milenial, channel edukasi, inspirasi, dan kiat-kiat sukses dalam bertani. Bagaimana kabar sahabat petani milenial semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tentu tetap semangat ya guys. Nah, di video kali ini kita akan mengulas yaitu tips dan kunci sukses bertani kelapa hibrida yang pertama guys. Nah, apa itu guys? Yaitu pengaturan sistem pencahayaan pada tanaman kelapa hibrida. Nah, bagaimana ulasannya? Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video-video kita sehingga bermanfaat bagi sahabat petani semua. Nah guys, jadinya cahaya matahari itu sangat berperan penting sekali. Selain bagi tumbuhan, kita pun juga sangat memerlukan. Jadinya di masa pandemi ini, nah itu ada anjuran kita harus berjemur di pagi hari paling tidak 1 jam untuk mendapatkan vitamin D untuk meningkatkan imunitas kita, kekebalan kita dari virus. Nah, itu juga pada tanaman, jadinya cahaya matahari, sinar matahari ini sangat penting sekali guys. Nah, seberapa pentingkah sinar matahari itu untuk tanaman guys? Jadi sinar matahari di sini itu berperan penting untuk proses fotosintesis guys. Ya, jadinya proses fotosintesis dari tanaman. Nah, di sini tanaman kelapa hibrida kita yaitu untuk memasak makanan. Jadinya air yang diserap. Nah, ini air yang diserap oleh tanaman kelapa terus juga ditambah menyerap karbon dioksida plus ditambah penyerapan dari sinar matahari, di sanalah tumbuhan itu memasak. Nah, memasaknya di mana guys? Ya, memasaknya di daun. Ya, daun kelapa, terjadilah proses fotosintesis guys. Jadinya dari proses fotosintesis tersebut akan menghasilkan yaitu glukosa dan juga oksigen. Jadinya glukosa itu akan dialirkan ke seluruh bagian tanaman kelapa guys. Nah, yang kedua itu adalah untuk pertumbuhan kelapa hibrida kita. Jadi sambungan yang pertama setelah memasak, jadi makanan itu akan dialirkan ke seluruh tanaman mulai dari batang, daun, dan juga nantinya pada buahnya guys. Nah, itu yang kedua guys, manfaat dari sinar matahari. Nah, manfaat yang ketiga itu adalah cahaya matahari juga mempengaruhi dari cepat lambatnya pertumbuhan tanaman kelapa kita guys. Jadinya yang cukup cahaya matahari pertumbuhannya baik, normal, dan yang tidak akan pertumbuhannya terhambat guys. Nah, seperti kita saat ini di kebun untuk tanaman yang kurang cahaya. Nah, seperti ini guys. Kita lihat ini ada salah satu pohon besar di tengah-tengah kebun. Nah, ini depan saya guys. Nah, itu ya, bisa dilihat. Nah, ini ada tanaman kelapa yang juga kita tanam di bawahnya.
Kita akan lihat pertumbuhannya. Nah ini guys, bisa dilihat bedanya. Ini tanaman kelapa yang ditanam di bawah pohon yang rindang. Nah sedangkan di sebelahnya tanaman kelapa ini ditanam dengan mendapatkan cahaya matahari yang cukup atau penuh. Bisa dilihat perbedaannya antara tanaman kelapa di kiri saya dan di sebelah kanan saya. Nah, padahal kelapa ini ditanam pada waktu yang sama guys, tapi pertumbuhannya sangat jelas sekali bisa terlihat karena ini di kondisinya rindang di bawah pohon. Nah bisa dilihat, jadi untuk cahaya matahari mungkin tidak penuh mendapatkan. Di sanalah peran pentingnya cahaya matahari tersebut. Nah seharusnya jika ada kondisinya rindang seperti ini, seharusnya kita tidak isi tanaman kelapa, tapi juga kita bisa mengambil solusi yang lain, yaitu memangkas dahan-dahan tanaman yang besar ini guys. Begitu juga jika di kebun sahabat ada tanaman yang tetangga atau tanaman milik sendiri mungkin yang sudah lebat dan juga rindang, supaya tidak mengganggu pertumbuhan kelapa bisa kita pangkas guys. Jadinya cahaya matahari, sinar matahari cukup untuk tanaman kelapa kita. Nah, perlu sahabat tani milenial juga ketahui bahwa tanaman kelapa hibrida ini sudah mulai berbuah, artinya muncul tunas-tunas buahnya itu di tahun keempat, bahkan ada yang kurang, sehingga di tahun kelima itu kita sudah bisa mendapatkan hasilnya guys. Jadinya mari kita rawat dengan baik tanaman kelapa hibrida kita untuk hasil yang lebih maksimal. Kesimpulannya untuk sahabat tani milenial semua, dalam mengatur sistem pencahayaan ini, jadinya kita harus pastikan semua kelapa yang kita tanam mendapat cahaya yang cukup, karena cahaya atau sinar matahari ini digunakan oleh tanaman kita, tanaman kelapa hibrida itu untuk proses fotosintesis, untuk memasak makanan, di mana makanan tersebut digunakan untuk pertumbuhan pohon kelapa hibrida. Nah, jika ada tanaman pengganggu yang menghalangi sinar matahari masuk ke tanaman kelapa hibrida kita, wajib kita pangkas dan potong tentunya guys. Nah, itu tadi tips dan kunci sukses yang pertama, yaitu pengaturan sistem pencahayaan pada tanaman kelapa hibrida kita guys. Ikuti terus channel kita, channel Petani Milenial, untuk update tips dan kunci sukses berikutnya guys. Jangan lupa subscribe, tekan tombol loncengnya, like dan share juga tentunya, sehingga bisa berbagi informasi yang bermanfaat untuk sahabat petani milenial semua. Terima kasih semuanya, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Tani Milenial Indonesia.